Bab 381, Keturunan Zifu, Zitianlin. Hukum langit dan bumi, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Coba saya tanya orang tua di Xingyi, apa yang dia gunakan untuk menghadapi Chen Chang'an? Berlutut, berteriak, ayah mengampuni nyawanya. Chen Chang'an merendahkan, seolah-olah dia sedang melihat ke bawah ke semua makhluk, menatap orang tua di Xingyi. Kemudian dia mengayunkan pedang bermata dua berujung tiga dan menebas ke bawah. Kekuatan pisau ini bahkan lebih mengerikan. Sama seperti pangu yang membuka dunia, membuat semua orang berubah warna. Dan orang tua di Xingyi mengubah wajahnya dengan sangat, wajahnya pucat. Jangan pernah berpikir tentang itu, berbalik dan lari. Pisau ini sangat mendominasi, merobek kekosongan. Bergemuruh, hancur, pisau ini membelah bumi, dan bahkan membelah kota besar dan orang tua berpakaian biru yang melarikan diri menjadi dua bagian. Ketika para dewa yang hadir menyaksikan pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan napas. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang bisa menghentikannya? Itu hanya mengerikan, dan lelaki tua di Xingyi itu rentan. Secara keseluruhan, kali ini, serangan Chen Chang'an yang mendominasi dan kejam dapat dianggap sebagai pencegah yang lengkap bagi para dewa di Netherworld. Sekarang para dewa ini berani menyerang Chen Chang'an selama masa ketika kedua alam itu menyatu. Saya khawatir mereka harus terlebih dahulu mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri. Namun, Chen Chang'an tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Saya melihat lelaki tua berpakaian hijau itu terpotong menjadi dua oleh pedang bermata dua berujung tiga, tetapi dia tidak mati. Itu terpotong menjadi dua bagian dan tumbuh dalam daging dan darah. Berubah menjadi dua lelaki tua berpakaian biru. Kedua lelaki tua berpakaian biru itu menjadi pucat, berubah menjadi dua pelangi abadi, dan melarikan diri ke dua arah yang berlawanan. Sungguh cara yang mewah untuk melarikan diri. Chen Chang'an terkejut. Anda tidak begitu sok dan masih tidak mengakui kekalahan. Lari dari Nima, keluarkan God Punishment Bolt lagi, dan bidik seorang lelaki tua berpakaian biru untuk bersiap menembakkan anak panah. Namun tiba-tiba, keunggulan mutasi, langit hancur, dua sambaran petir ungu. Petir itu berubah menjadi dua tombak panjang dan jatuh dari langit. Apa? Dua teriakan. Tubuh kedua lelaki tua berpakaian hijau yang melarikan diri itu berlarian. Tombak panjang itu mengandung kekuatan pembunuh yang mendominasi. Semangat mencekik lelaki tua itu ada di Xingyi. Lelaki tua Xingyi, mati. Chen Chang'an sedikit terkejut dan menyingkirkan God Punisher Bolt. Para anggota tim manajemen kota Kyushu terkejut dan tersentak. Orang tua di Xingyi itu benar-benar mati. Sepertinya wakil kapten tidak menggerakkan tangannya. Ya, anak panah wakil kapten belum ditembakkan. Mereka terbunuh oleh dua tombak ungu itu. Siapa yang menggerakkan tangannya? Aku tidak tahu. Tetapi bisa langsung membunuh orang tua di Xingyi sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Aku khawatir dia tidak lebih lemah dari wakil kapten. Pada saat ini, seekor babi emas dengan dua telinga besar, berbentuk seperti sayap, berkibar dan terbang dari langit yang jauh. Di atas babi emas itu, seorang pemuda berjubah ungu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, bergerak tertiup angin. Rambut hitamnya berkibar, dan dia tampak semakin tampan dan luar biasa. Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit, menyadari bahayanya. Semua orang bertanya-tanya siapa orang ini. Segera, pemuda berjubah ungu itu datang. Zhu Baji sangat kesal ketika dia melihat babi emas di bawah pemuda berjubah ungu itu menggertakkan giginya. Keluarga babi yang bermartabat, bagaimana bisa kau menjadi tunggangan di bawah kaki orang lain? Sungguh memalukan bagi seekor babi. Pemuda berjubah ungu itu mengenakan sabuk giok, dengan senyum. Di wajahnya,
menunjukkan kebebasan dan kemudahan. Genggam tanganmu. Dua tombak ungu jatuh ke tangannya, berubah menjadi darah ungu, dan menyatu ke dalam tubuhnya. Siapa kau? Chen Chang'an berbicara. Pemuda berjubah ungu itu membungkuk dengan sikap rendah hati. Keturunan Zi Tianlin di Xia Xi Mansion. Begitu kata-kata ini keluar, para dewa yang sedang menonton menjadi gempar. Ya Tuhan, itu sebenarnya keturunan Sifu. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Bukankah Sifu adalah 100 pasukan teratas di antara ribuan dewa? Ya, keturunan tingkat tinggi Sifu. Aku tidak menyangka dia akan datang ke alam abadi Nether. Ternyata dia membunuh orang suci abadi. Mungkinkah dia ada hubungannya dengan wilayah abadi 9 provinsi? Ternyata pendukung wilayah abadi 9 provinsi adalah Sifu. Tidak heran jika wilayah abadi kelas 1 yang kecil memiliki eksistensi yang begitu kuat. Petik 2. Mendengarkan diskusi itu, Chen Chang'an belum pernah mendengar tentang Sifu. Namun, kedengarannya seperti rumah ungu ini luar biasa. Chen Chang'an berbicara, "Kau membunuh mangsaku." Zi Tianlin tersenyum tipis. Hanya sedikit usaha, kau tidak perlu berterima kasih kepada sesama Taois. Apakah aku sudah mengucapkan terima kasih? Zi Tianlin terkejut, lalu tertawa. Seperti yang diharapkan dari orang yang menolak Periningbing, itu benar-benar berbeda. Kamu dikirim oleh wanita itu. Zi Tianlin menggelengkan kepalanya. Tidak, Periningbing tidak mengirimku ke sini. Aku sendiri yang datang ke sini. Datanglah dan lihat apakah kau memenuhi syarat untuk bergabung dengan harem Periningbing. Chen Chang'an menjawab, tidak tertarik. Zi Tianlin mendengarkan, membuka mulutnya dengan dingin, dan berdiri tegak. Apakah kau tertarik? Itu bukan urusanku, tetapi kau tidak memenuhi syarat untuk memasuki harem Periningbing. Chen Chang'an berbicara dengan acuh tak acuh. Jadi, tujuanmu? Tujuan, Zi Tianlin mencibir. Sejauh menyangkut tujuan, kali ini aku datang ke sini untuk mengakhiri hidupmu. Calon suami Periningbing hanya aku. Mendengar kata-kata Zi Tianlin, Chen Chang'an mengangkat alisnya. Jadi, kau juga di sini untuk mencari kematian. Bab 382, Jilat anjing itu, berlututlah di hadapanku. Kamu bilang aku datang untuk mengadili kematian? Haha, kamu benar-benar sombong. Zi Tianlin tertawa. Babi emas di bawah kakinya mengeluarkan suara mencibir. Melihat pemandangan ini, Zhu Baji bahkan lebih marah. Wajah klan babi kita semua telah dibuang olehmu. Tunggu saja dan lihat. Biarkan wakil kapten membunuhmu dan makan daging babi. Chen Chang'an dengan tenang menatap Zi Tianlin. Kekuatan bertarungnya berbicara secara logis. Karena Zi Tianlin ini telah tiba, maka dia pasti telah melihatnya. Karena dia masih berani menantang dirinya sendiri, maka Zi Tianlin ini penuh dengan kepercayaan diri pada kekuatannya sendiri. Berpikir dia memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Adapun para abadi yang sedang menonton di Nether Immortal Domain ini, mereka tidak memiliki harapan. Namun saat ini, Zi Tianlin, keturunan Zifu, muncul. Jadi sekarang, mungkin dia bisa mengalahkan Chen Chang'an. Menyelamatkan Nether Immortal Domain juga tidak pasti. Chen Chang'an tidak berbicara omong kosong dengan Zi Tianlin ini. Karena kamu datang untuk mengadili kematian. Jadi, aku berkewajiban untuk memberimu tumpangan. Belum lagi, sekarang Chen Chang'an menggunakan kekuatan supernatural, Fa Tian Xiangdi, dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Apa yang Zi Tianlin lawan dengannya? Chen Chang'an terlonjak. Dia mengayunkan pedang bermata dua berujung tiga dan menebasnya. Aku melihat babi emas itu berkibar dengan telinga besar. Sangat cepat, berubah menjadi cahaya keemasan,
menghindarinya dengan mudah. Chen Chang'an mengeluarkan gumaman kecil, sedikit terkejut. Zi Tianlin dan Chen Chang'an menjauhkan diri. Dia menunjuk Chen Chang'an. Yang Jian, aku hanya menggunakan satu gerakan. Jika kau bisa mengalahkan gerakanku, aku akan mengakui bahwa kau memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi calon suami Pri Ningbing. Dia tidak menunggu Chen Chang'an untuk merespons. Di sekujur tubuh, melepaskan mana yang tak terbatas, seolah-olah gunung berapi yang sedang tidur meletus. Udara di dalam tubuh itu tak terbatas. Bergelombang, memenuhi dunia. Niat membunuh yang muncul bahkan lebih mengejutkan. Angin bertiup, pembunuhan terungkap. Suara Zi Tianlin begitu keras hingga menyebar ke seluruh dunia, bagaikan badai petir, sehingga semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Suara ini juga tampaknya mengandung kekuatan yang mencengangkan, membuat jiwa orang terombang-ambing, dan gendang telinga mereka terasa sakit. Yang Jian, jurusku ini disebut Gun Lin Ruyu 180.000. Suara itu baru saja jatuh. Dari tubuhnya, pelangi ungu menembus matahari, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Itu berubah menjadi serangkaian tombak pemusnah dunia yang melesat menembus langit. Pada saat ini, lebih seperti gunung berapi yang sedang tidur. Meletus pada saat ini, di bawah mata semua orang. Aku melihat langit, cahaya ungu membumbung tinggi, dan ada banyak tombak ajaib, seperti hutan di laut, menegakkan langit, dan bilah tombak itu tajam, seolah-olah dapat menembus segalanya. Sekarang, ada 180.000 tombak dewa, di seluruh langit, berdesakan rapat, semuanya menghembuskan tembakan yang menyilaukan dan menyilaukan, dengan niat membunuh, yang membuat orang semakin gemetar. Pada saat ini, Zi Tianlin, jubah ungunya berkibar, rambutnya berkibar, dan sudut mulutnya tersenyum, menunjukkan pembunuhannya yang bebas dan mudah, dan kejam. Seperti yang diharapkan dari keturunan Sifu, cara serangan yang mengerikan. Ya, aku tidak tahu apakah Erlang dari wilayah abadi 9 provinsi dapat menahannya. Itu pasti bisa membunuhnya secara langsung. Dan Chen Chang'an, dia berubah menjadi dewa setinggi 10.000 kaki, di hutan tombak yang tak berujung. Menghadapi niat membunuh yang tak berujung, dia merasakan niat membunuh yang dingin membekukan. Namun, Chen Chang'an selalu, tanpa ekspresi, tanpa rasa takut sedikit pun. Dia tampak tenang dan berkata, "Gerakan ini sangat kuat, tetapi apakah menurutmu itu bisa membunuhku? Itu hanya anjing penjilat. Kamu mungkin bukan apa-apa di mata ibu laut, dan terlebih lagi di mataku. Lihatlah aku mengangkat tanganku untuk menekanmu dan menginjak-injakmu di bawah kakiku." Zi Tianlin mendengus dingin, "Kesombongan macam apa yang kamu miliki? Langit tak berujung, menawan dan menakutkan." Melihat hutan senjata, banyak orang merasa ngeri. Terjebak di hutan senjata, Chen Chang'an berani berbicara begitu keras. Bisakah dia benar-benar menghentikannya? Hujan senjata 180.000, bunuh. Zi Tianlin meminumnya dengan dingin, mengendalikan 180.000 tombak ungu, mengarahkannya ke Chen Chang'an, dan membunuhnya. 180.000 sinar tombak, bersinar seperti matahari dan menyilaukan, menembus langit dan bumi, menenggelamkan Chen Chang'an sepenuhnya. Hanya senjata-senjata yang menyilaukan itu yang dapat dilihat. Selain itu, tidak ada yang dapat dilihat. Saya tidak tahu bagaimana situasi Chen Chang'an sekarang. Semua mata tertuju. Saya ingin tahu apakah Chen Chang'an akan dilenyapkan oleh Zi Tianlin. Tetapi saya melihat cahaya pedang bersinar terang, berbentuk seperti naga, membubung ke dunia. Chen Chang'an mengayunkan pedang bermata dua berujung tiga, menghancurkan segalanya, dan menghancurkan tombak ungu menjadi berkeping-keping. Pertempuran tidak ada habisnya, siapa yang bisa menghentikannya?
Ini adalah adegan pertempuran yang mendebarkan. Tidak peduli berapa ribu tombak ungu yang dihancurkan berkeping-keping, kekuatannya sangat mengejutkan. Adegan ini bahkan lebih menakutkan untuk ditonton, dan punggung bukit terus-menerus berventilasi. Niat membunuh yang mematikan seperti itu membuat orang jatuh ke dalam gua es. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana Chen Chang'an melawan. Chen Chang'an membuka dan menutup, seperti Raja Dewa, dengan kekuatan tempur yang tak terbatas, dan cahaya keemasannya terang, seperti api emas yang menyala dengan ganas, membuat langit bergetar. 180.000 senjata menghantamnya. Tetapi itu tidak menghentikannya dengan cara apapun. Membunuh sampai ke Zi Tianlin, tampaknya tidak ada yang bisa menghentikannya. Wajah Zi Tianlin berubah drastis. Apakah orang ini begitu kuat? Zi Tianlin mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, berdiri di hutan senjata. Minum dingin. Tianluo Diwang. Segera, 180.000 senjata itu dikemas rapat dan saling terkait, membentuk jaring senjata yang mengerikan dengan niat membunuh yang mematikan. Untuk menghentikan langkah Chen Chang'an, Chen Chang'an bergegas maju, dan ada rasa sakit di tengah jaring senjata. Namun, dia tidak peduli. Dia merobek jaring senjata dengan kuat, dan menebasnya. Zi Tianlin merasakan niat membunuh, dan wajahnya berubah drastis. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Babi emas di bawahnya menjerit dan ditebas oleh pisau. Mata Chen Chang'an seperti listrik, dia menginjaknya dengan satu kaki, dan berteriak. Jilat anjing itu, berlututlah untukku. Bab 383, ditangkap hidup-hidup, babi emas yang beruntung. Tendangan ini menembus langit, hampir menutupi langit. Ketika Zi Tianlin menatap langit, dia hanya bisa melihat sepotong kegelapan. Tidak bisa melarikan diri, tidak bisa melarikan diri. Dia membelalakan matanya, kehilangan akal untuk beberapa saat, pikirannya kosong, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tendangan ini tidak bisa dihentikan. Menginjak Zi Tianlin di tanah. Zi Tianlin merasa ngeri. Orang ini, kekuatannya sangat mengerikan. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengatupkan giginya, menahan tendangan Chen Chang'an. Tetapi seluruh tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah dia telah menahan kekuatan ratusan juta pon. Diinjak-injak menjadi daging oleh kaki itu. Kakinya gemetar, bengkok, dan hampir jatuh berlutut. Sialan, aku adalah keturunan dari rumah ungu. Itu adalah calon suami Peri Ningbing. Bagaimana kamu bisa berlutut untuk orang lain? Tidak, tidak, pegang. Tetapi tubuh Zi Tianlin mulai meledak dan berdarah. Chen Chang'an mendengus dingin. Benar-benar lamban, biarkan kau berlutut, kau berlutut. Kekuatan itu memberontak lagi, menimpanya. Krak, adalah suara yang sangat tajam. Kaki Zi Tianlin patah. Dia berteriak, berlutut dengan keras di tanah. Chen Chang'an tidak berekspresi. Dia bisa menginjak-injak Zi Tianlin sampai mati dengan satu kaki. Tapi tidak melakukannya. Sekarang tampaknya, si Fu Tianjiao ini tidak lain adalah sama. Sebelumnya, Zi Tianlin menembak lelaki tua di Xingyi yang membunuh orang suci abadi tingkat 4 dengan 2 tembakan. Mungkin itu karena lelaki tua di Xingyi terluka parah di tangan Chen Chang'an sebelumnya. Dia juga berpikir bahwa Zi Tianlin ini, sebagai keturunan dari Zi Mansion itu, cukup kuat. Sekarang tampaknya itu hanya dangkal, tapi itu saja. Dorong saja dengan keras. Kaki ini cukup untuk menginjak-injak Zi Tianlin sampai mati dan melenyapkannya. Tapi masih berguna untuk menjaga Zi Tianlin ini. Menghancurkannya sudah cukup. Chen Chang'an menarik kakinya. Wajah Zi Tianlin pucat, dia berlutut di tanah, lututnya patah dan darah menetes. Tidak bersemangat seperti saat pertama kali dia datang. Kelihatannya agak menyedihkan,
Mengenai lapangan, para dewa yang menonton, mereka tercengang. Alurnya tidak berjalan dengan benar. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bukankah dikatakan bahwa keturunan Shifu membunuh Erlang Shen dari negeri dongeng Kyushu ini? Mengapa Chen Chang'an menginjak kakinya dan berlutut di tanah? Untuk mengetahuinya, ini adalah penerus agama besar dari 100 kekuatan teratas di Nine Provinces Immortal Domain. Chen Chang'an berdiri tegak, seperti dewa, menatap semua makhluk dan menatap si Tianlin. Kau tahu kenapa aku tidak membunuhmu? Wajah si Tianlin pucat, dan dia menatap Chen Chang'an dengan putus asa. Kenapa? Kenapa? Si Tianlin masih tidak percaya fakta ini. Dia adalah keturunan Shifu, dan dia selalu berada tinggi di atas tanah, dengan banyak aura, dan dia memiliki banyak kartu truf penyelamat hidup, kartu truf penyerang. Bahkan orang suci abadi peringkat keempat dan kelima memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun dia tidak menyangka bahwa di depan Chen Chang'an, dia akan dikalahkan begitu telak. Chen Chang'an mengorbankan kabel pengikat iblis. Seperti naga emas, ia bergegas menuju si Tianlin, menjebaknya dan membuatnya sulit untuk bergerak. Karena kamu adalah keturunan Shifu itu, jika kamu tidak ingin mati, maka kirimkan pesan kepada orang-orang Shifu dan minta mereka untuk menebusmu dengan batu abadi terbaik. Chen Chang'an menyingkirkan Fa Tianxiangdi, dan berkata lagi. Lihat saja berapa banyak batu abadi terbaik yang kamu miliki. Selesai. Dia melemparkan Zi Tianlin ke Qin Shiwen dan King Yunfei. Lihatlah baik-baik orang ini adalah sapi perah dari wilayah abadi 9 provinsi. Qin Shiwen mengangguk cepat. Wakil Kapten, jangan khawatir. King Yunfei menepuk dadanya. Wakil Kapten, tidak apa-apa. Kami tidak akan memberikan batu abadi terbaik dari Shifu kepada siapapun saat waktunya tiba. Zi Tianlin mendengarkan kata-kata mereka, wajahnya muram dan jelek, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Jika tertangkap, itu sama saja dengan kehilangan muka Shifu. Jika Peri Ningbing tahu, dia pasti bukan calon suami Peri Ningbing. Sial, bagaimana ini bisa bagus? Saat ini, Zhu Baji juga menembak. Babi emas itu sebelumnya telah ditebas oleh Chen Chang'an, tetapi sekarang setelah dia melihat tuannya, jangan tangkap dia ingin menyelinap pergi. Babi mati, jangan pikir kamu bisa melarikan diri dengan sepasang telinga dan sayap babi. Zhu Baji berteriak keras dan melambaikan penggaruk bergigi 9 miliknya. Dengan satu penggaruk, mata babi emas itu melesat keluar dari emas dan jatuh dari langit. Babi Baji tersenyum, meraih telinga dan sayap babi emas itu, dia kembali ke tim manajemen kota Kyushu dan berteriak keras. Saudara-saudara, mari kita makan babi emas panggang malam ini. Babi emas itu menjerit dan berjuang mati-matian, dengan cahaya keemasan bersinar di sekujur tubuhnya, seperti terbuat dari emas. Zi Tianlin berkata dengan cepat, ini babi emas keberuntungan Shifu, kau tidak bisa memakannya. Potong Pik Baji, aku tidak peduli apakah babi emas yang beruntung atau babi emas yang tidak beruntung, aku telah kehilangan semua wajah keluarga babi, saatnya untuk makan. Tidak, aku tidak bisa memakannya. Babi emas yang beruntung ini dapat menemukan tambang abadi dan bahkan urat abadi. Buang-buang waktu untuk dimakan seperti ini. Babi Baji terkejut. Lihatlah babi emas yang beruntung ini. Aku tidak menyangka kamu memiliki peran seperti itu. Dia tahu bahwa Tuan Chen Chang'an membutuhkan batu abadi. Jika babi emas yang beruntung ini dapat menemukan tambang peri, bahkan urat peri. Itu kabar baik. Dia dengan cepat memberitahu Chen Chang'an. Wakil Kapten, kabar baik, kabar baik. Chen Chang'an bingung. Ada apa? Bab 384 Pencegahan, 500.000 batu abadi yang luar biasa.
Zubaji meraih babi emas keberuntungan dan mendatangi Chen Chang'an. Babi emas keberuntungan itu bersenandung dan meronta. Zubaji menamparnya langsung dengan 2 tamparan. Jujurlah padaku. Babi emas keberuntungan itu pusing ketika ditampar 2 kali, benar-benar terpana, jujur dan tidak berani bergerak. Wakil Kapten, ini adalah babi emas keberuntungan. Ia dapat menemukan tambang dan urat abadi. Pemiliknya membutuhkan batu abadi berkualitas tinggi. Babi emas keberuntungan ini pasti berguna. Chen Chang'an sedikit menyipitkan mata, menatap babi emas keberuntungan ini. Aku tidak menyangka akan menemukan hal yang begitu baik. Ia meraih babi emas keberuntungan itu dan mengamatinya dengan saksama. Babi emas keberuntungan itu menatap Chen Chang'an dengan takut-takut. Chen Chang'an membuka mulutnya dan memuntahkan, sama di True Fire. Jika kau tidak ingin menjadi babi panggang, cari saja tambang abadi dan urat abadi untukku, bagaimana denganmu? Babi emas keberuntungan itu tampak ketakutan, mengangguk cepat, dan bersenandung. Baiklah, tampaknya kau masih memiliki pengetahuan diri. Zubaji, babi emas keberuntungan ini akan diserahkan kepadamu. Tidak masalah, Wakil Kapten. Selanjutnya, Chen Chang'an dan anggota Brigade Manajemen Kota Jiushu tidak terus tinggal di kota, dan langsung pergi. Hanya para dewa di kota yang tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Secara keseluruhan, mereka telah melihat kekuatan Chen Chang'an dengan mata kepala mereka sendiri. Itu adalah penghalang terbesar bagi mereka. Sekarang, mereka dengan jujur menyaksikan kedua domain bergabung, dan mereka tidak pernah berani memprovokasi Chen Chang'an dan orang-orang ini dari Brigade Manajemen Kota Jiushu. Dan, semua yang terjadi di kota ini, seperti badai, menyapu kota-kota lain di Nether Immortal Domain. Saya mengetahui bahwa Chen Chang'an telah membunuh kuartet dewa abadi yang kuat yang membantai alam rahasia surga, dan orang suci keabadian. Bahkan keturunan sekte besar Sifu ditangkap hidup-hidup. Ketika masalah ini keluar, itu benar-benar mengejutkan seluruh Nether Immortal Domain. Biarkan semua dewa di Nether Immortal Domain mengubah warna mereka. Orang-orang di wilayah abadi 9 provinsi ini terlalu kuat, bukan? Ya, aku tidak menyangka bahwa bahkan Pendeta Agung Sifu berani menangkapnya, jadi sepertinya ada latar belakang yang kuat di balik wilayah abadi 9 provinsi. Itu benar, aku juga berpikir begitu. Sudah waktunya untuk menerima nasibmu sekarang. Meskipun wilayah abadi 9 provinsi hanyalah wilayah abadi kelas 1, aneksasi wilayah abadi Nether mungkin bukan hal yang buruk. Petik 2 petik 2. Di sisi lain, 2 saudara laki-laki dan perempuan, Gu Yuan dan Gu Yuyu, yang sedang mengumpulkan tambang abadi, dihalangi dan ditentang oleh banyak kekuatan. Mereka tidak mau menyerahkan biji abadi. Menurut mereka, orang-orang di wilayah abadi 9 provinsi hanya menunjukkan gengsi mereka untuk sementara waktu. Cepat atau lambat, mereka akan dibunuh oleh orang-orang di dunia bawah. Jadi, mengapa menyerahkan biji abadi? Namun, ketika mereka mengetahui apa yang telah dilakukan Chen Chang'an di kota itu, membunuh kuartet, membunuh orang-orang suci abadi, dan menangkap keturunan Sifu hidup-hidup. Kekuatan yang mengerikan, itu menyebabkan pencegahan dan teror yang besar bagi mereka. Jangan berani melawan 2 saudara laki-laki dan perempuan Gu Yuan dan Gu Yuyu, dan serahkan tambang abadi itu satu persatu. Jika Anda tidak menyerahkan biji abadi lagi, mereka takut diserang oleh Chen Chang'an. Pada saat itu, jangan bicara tentang melindungi tambang abadi. Saya khawatir bahkan kekuatannya sendiri akan hancur saat itu. Gu Yuan dan Gu Yuyu mengumpulkan satu demi satu tambang abadi. Sepanjang jalan tidak terhalang, tidak ada lagi entangan mengenai apa yang dilakukan Chen Chang'an.
kedua saudara laki-laki dan perempuan itu juga tahu. Tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan Dewa Erlang ini akan begitu mengerikan. Satu orang membunuh 5 orang suci dari jalan abadi, dan bahkan keturunan Sifu ditangkap hidup-hidup. Gu Yuyu mendesah. Saudaraku, ya, kamu harus tahu bahwa Sifu adalah kekuatan besar di antara ribuan orang abadi, dan Zhou Xianyu berani memprovokasi Sifu, jadi tampaknya kekuatannya tidak lebih lemah dari Sifu. Gu Yuan mengangguk. Itu benar, orang besar di wilayah abadi 9 provinsi dapat menguasai hukum hidup dan mati, yang cukup untuk menunjukkan kehebatannya, dan sekarang merupakan hal yang baik bagi kita untuk bekerja untuk wilayah abadi 9 provinsi. Kemudian, kedua saudara laki-laki dan perempuan Gu Yuan dan Gu Yuyu bekerja keras untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Chen Chang'an kepada mereka. Akhirnya, semua biji peri berhasil dikumpulkan. Setelah mengumpulkan semua biji peri itu, kedua saudara laki-laki dan perempuan, Gu Yuan dan Gu Yuyu, merasa lega dan kembali ke Villa Nether untuk melanjutkan hidup mereka. 2 hari berlalu, Brigade Manajemen Kota Kyushu mengikuti Gu Yuan untuk mengumpulkan produksi batu abadi pertama dari tambang abadi tersebut. Di sisi lain, Kaisar Abadi Yihai dan Zhu Baji membawa babi emas keberuntungan untuk mencari tambang abadi yang belum ditemukan dan bahkan urat abadi di domain abadi Nether. Tentu saja, Vena abadi umumnya ada di alam abadi tingkat tinggi, dan hanya ada sedikit alam abadi tingkat 3 seperti alam abadi Nether yang lebih maju daripada tambang abadi. Adapun Chen Chang'an, waktunya untuk menggunakan kartu permainan mistis juga akan segera berakhir. Di ruang bawah tanah Villa Netherworld, dia melonggarkan kabel pengikat setan yang memungkinkan Si Tianlin menggerakkan tubuhnya. Chen Chang'an berkata, "Sekarang, kamu dapat mengirim pesan ke pasukan di belakangmu dan meminta mereka untuk mengirim tebusan." Si Tianlin dikurung di ruang bawah tanah selama 2 hari. Dan dia sangat menyesalinya. Aku tahu bahwa Chen Chang'an sangat kuat. Dia tidak akan pernah datang ke alam abadi ini sendirian seperti ini untuk mencari masalah dengan Chen Chang'an. Setidaknya, dia akan membawa walinya. Pada saat itu akhir cerita tidak akan mengatakan itu. Menghela napas, Si Tianlin berkata, "Rekan Taois Yang Jian, sebenarnya, aku tidak punya keluhan apapun denganmu, mengapa tidak membuat hal-hal besar menjadi hal-hal kecil dan kecil? Hehe, bukankah kau datang ke sini hanya untuk membunuhku? Sekarang kau bilang tidak ada dendam." Chen Chang'an berkata dengan acuh tak acuh. Mengenai membuat hal besar menjadi kecil dan kecil, itu tidak mungkin. Kirim pesan ke Sifu dan minta orang-orangmu untuk membawa uang tebusan, atau kau akan mati. Tentu saja, jika kau tidak tahu tentang Sifu dan ingin menggangguku di wilayah abadi 9 provinsi, datang saja. Si Tianlin terdiam. Tampaknya berita bahwa ia ditangkap hidup-hidup tidak dapat disembunyikan. Malu pada malu, lebih baik daripada mati. Sambil mendesah, ia mengeluarkan batu komunikasi, ragu-ragu sejenak, dan berkata kepada Chen Chang'an lagi. "Berapa banyak uang tebusan yang kau inginkan? Menurutmu berapa nilai dirimu?" Si Tianlin sangat malu dan menggaruk kepalanya. "Bagaimana aku tahu ini?" Ia bertanya dengan ragu-ragu. "Apakah 500.000 batu abadi berkualitas tinggi cukup?" Ketika Chen Chang'an mendengarnya, ia mengira ia berhalusinasi. Ia menatap langsung ke arah Si Tianlin. "Apa yang baru saja kau katakan, katakan lagi." Bab 385, Fusion, tingkat 2 tingkat lanjut. Chen Chang'an menatap lurus ke arah Si Tianlin. Matanya berbinar cerah. Begitu Si Tianlin membuka mulutnya, dia bahkan mengatakan 500.000 batu abadi kelas atas. "Nima ini,
Kekuatan macam apa Zifu di antara ribuan abadi? Apakah dia begitu kaya? Zi Tianlin ini, dia adalah domba gemuk besar. Zi Tianlin tercengang oleh mata Chen Chang'an. Aku berpikir dalam hati, apakah dia tidak puas dengan tebusan yang dia tawarkan? Jadi dia berbicara dengan lemah. Lalu, 1 juta batu abadi kualitas atas itu, apakah tebusan ini tidak apa-apa? Chen Chang'an mendengar kata-kata Zi Tianlin. Hati kecilnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. 1 juta batu abadi kualitas atas. Di mata Chen Chang'an, benar-benar astronomis. Dia belum pernah melihat begitu banyak batu abadi yang luar biasa. Terkejut, namun di permukaan, dia tenang, berpura-pura tidak berekspresi. 1 juta, sebagai keturunan Zifu, kamu seharusnya sangat menyadari nilai dirimu sendiri. Chen Chang'an menantikannya. Lihatlah apakah kalian bisa mendapatkan lebih banyak batu abadi berkualitas tinggi dari Zi Tianlin. Orang-orang, bagaimana kalian bisa tidak serakah? Domba gemuk itu dikirim ke pintu kalian. Maka itu harus disembelih. Adapun Zi Tianlin, ketika dia mendengar kata-kata Chen Chang'an, wajahnya benar-benar masam. Tuan, keluarga budak itu benar-benar sekarat. Meskipun aku adalah keturunan Zifu, 1 juta batu abadi berkualitas tinggi bukanlah jumlah yang sedikit. Aku tidak tahu apakah ada begitu banyak tebusan di Zifu. Chen Chang'an mendengus dingin. Di bawah 1 juta, kalian akan menunggu orang-orang dari Zifu untuk mengambil mayat kalian. Sekarang kalian dapat mengirim pesan ke Zifu. Zi Tianlin menghela nafas tak berdaya, dan hanya bisa mengirim pesan ke Zi Mansion. Segera, berita itu berakhir. Baiklah, seharusnya tidak sampai 3 hari sebelum seseorang dari Zifu akan datang. Chen Chang'an mengangguk. Bagus sekali, kuharap Zifumu tidak akan melakukan kesalahan apapun saat itu. Dia terus menjebak Zi Tianlin di ruang bawah tanah dengan kabel pengikat iblis lalu pergi. Dalam 3 hari, wilayah abadi 9 provinsi dan wilayah abadi Neter hampir sepenuhnya bergabung dan dianeksasi oleh wilayah abadi Kyushu. Pada saat itu, dia akan membawa Zi Tianlin kembali ke wilayahnya yang tak terkalahkan. Meskipun Zifu kuat, ia mengirimkan karakter yang lebih kuat. Ketika dia memasuki wilayahnya yang tak terkalahkan, dia harus berlutut dan memanggil ayahnya. 1 juta batu abadi, hasilkan kekayaan, hasilkan kekayaan, hasilkan kekayaan. Jika Anda dapat menangkap beberapa keturunan sekte besar lagi, berapa banyak batu abadi berkualitas tinggi yang akan Anda dapatkan sungguh tak terbayangkan. Dalam benak Chen Chang'an, itu adalah sebuah harapan, dan kebahagiaan pun bersemi. Jika dia mendapatkan 1 juta batu abadi berkualitas tinggi, yang mencakup 20% dari alam abadi 9 provinsi, itu akan pantas. Selanjutnya, wilayah abadi Neter tenang, dan tidak ada makhluk abadi yang berani menimbulkan masalah lagi. Kedua domain itu terintegrasi, dan semuanya berjalan dengan tertib. Namun, dalam proses penggabungan kedua domain itu memang mengalami masalah. Di lautan bintang kematian, gelombang besar terjadi. Karena wilayah abadi Neter terus bergerak menuju wilayah abadi Kyushu. Wilayah abadi Neter juga kehilangan penghalang wilayah abadi. Makhluk-makhluk yang tidak menyenangkan yang tak terhitung jumlahnya di laut bergegas menuju alam abadi Neter seolah-olah mereka mencium aroma yang menggoda. Serang alam abadi Neter. 2 bersaudara Gu Yuan dan Gu Yuyu memimpin sekelompok pasukan Neter untuk membunuh makhluk-makhluk ganas di laut. Hampir seluruh wilayah laut diwarnai merah darah. Bahkan ada beberapa makhluk ganas di laut yang begitu kuat hingga mencapai Allah. Rahasia langit. Chen Chang'an juga secara pribadi memenggal salah satu binatang terkuat, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari seorang suci abadi tingkat pertama.
Makhluk-makhluk jahat inilah yang memimpin makhluk-makhluk jahat di laut untuk menyerang alam abadi Nether. Setelah binatang terkuat dipenggal oleh Chen Chang'an, makhluk-makhluk ganas lainnya juga runtuh, dan tidak menyebabkan kerugian besar bagi wilayah abadi Netherworld. Itu saja, setelah 2 hari, wilayah abadi Nether akhirnya pindah ke wilayah laut tempat wilayah abadi Kyushu berada. Para anggota tim manajemen kota Kyushu juga kembali ke wilayah abadi Kyushu. Dalam ekspedisi ini, mereka menyaksikan wakil kapten Yang Jian bertarung. Kemenangan besar, berhasil menaklukkan alam abadi Netherworld tingkat ketiga. Mereka tidak sabar untuk menyampaikan berita itu kembali ke wilayah abadi 9 provinsi. 2 wilayah abadi itu sudah dekat. Chen Chang'an telah mengakhiri perannya sebagai Erlang Shen Yang Jian. Dia kembali ke Gunung Feixian. Kidal dan Kidal, mereka adalah 2 inti belah ketupat dengan ukuran yang berbeda. Itu adalah asal-usul wilayah abadi dari wilayah abadi 9 provinsi, dan asal-usul wilayah abadi dari wilayah abadi Nether. Adapun asal-usul wilayah abadi Netherworld, itu lebih dari 10 kali lebih besar daripada wilayah abadi 9 provinsi. Di tangan Chen Chang'an, 2 inti kristal berbentuk belah ketupat melepaskan 2 sinar cahaya yang menyilaukan, yang secara bertahap bergabung bersama. Gemuruh, bumi berguncang, wilayah abadi Kyushu berbentuk seperti binatang buas raksasa di langit, menelan langit dan memakan bumi, melepaskan ratusan juta kaki kecemerlangan, dan mulai melahap wilayah abadi Nether. Kedua wilayah itu bergabung. Dengan integrasi kedua domain abadi Kyushu semakin diperluas. Dao di sini telah diperkaya, dan hukum langit dan bumi telah menjadi lebih kuat. Wilayah abadi Kyushu sangat luas dan lebar, dan setelah mengintegrasikan wilayah abadi Netherworld, itu lebih dari 10 kali lebih besar. Wilayah abadi Kyushu saat ini, setelah integrasi wilayah abadi Nether, saya khawatir itu benar-benar dapat dianggap sebagai wilayah abadi. Sama, juga mulai sekarang, tidak ada alam abadi Nether lagi, hanya alam abadi 9 provinsi. Dan para biksu lokal yang dulunya berada di Netherworld Immortal Territory, mulai hari ini dan seterusnya, adalah orang-orang dari Kyushu Immortal Territory. Tentu saja, Kyushu Immortal Realm kelas 1 mencaplok Nether Realm kelas 3 dan berhasil maju ke Immortal Realm kelas 2. Sekarang, banyak sekali kultivator di Nine Regions Immortal Region yang semuanya gembira dan bahagia setelah mengetahui bahwa kedua wilayah itu bergabung. Seperti yang diharapkan dari Kyushu Castle Management Brigade Senior. Hanya berbeda, pada ekspedisi pertama, ia menaklukkan Nether Immortal Realm. Adapun nama Dewa Erlang Yang Jian, tentu saja mereka disimpan di hati mereka. Seperti yang diharapkan dari wakil kapten Kyushu City Management Team, dia luar biasa. Menaklukkan Nine Provinces Immortal Territory sendirian sungguh mengagumkan dan mengagumkan. Adapun Chen Chang'an, setelah penggabungan 2 alam, Kyushu Immortal Territory maju ke Immortal Territory peringkat kedua. Dia terdiam, wilayah-wilayah abadi Kyushu telah meluas, dan tampaknya semakin sulit untuk mencakup wilayah tak terkalahkan wilayah abadi Kyushu. Dia memiliki firasat buruk. Yaitu, di masa depan, jika lebih banyak asal-usul Xianyu diintegrasikan, 9 provinsi Xianyu akan maju. Dalam hal ini, wilayah abadi 9 provinsi akan menjadi lebih besar. Jika Anda memegang rumput, Anda membutuhkan lebih banyak nilai bidang untuk memperluas jangkauan bidang tak terkalahkan.